Pria di Bekasi tega bunuh istri sirinya setelah sadap chat korban. Pria bernama Ahmad Riansah, 29, tega membunuh istri sirinya inisial SM, 23, terapis spa asal Cianjur. Peristiwa pembunuhan terjadi di kamar kos kawasan Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu, 7 Januari 2026. Melansir Warta Kota, motif pembunuhan diduga Ahmad Riansah cemburu membaca chat WhatsApp korban dengan tamu spa. Pengakuan tersebut terungkap dalam video penangkapan pelaku yang diterima Warta Kota, Selasa, 13 Januari 2026. Ahmad ditangkap aparat kepolisian di Kampung Sanding, Kelurahan Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu, 11 Januari 2026, malam, tak jauh dari kediamannya. Dalam interogasi awal, Ahmad menuturkan rangkaian peristiwa tragis itu bermula dari permintaan sederhana yang berujung petaka. Saat itu, ia mengaku tengah sakit dan meminta korban pulang lebih cepat dari tempat kerjanya. Namun permintaan itu ditolak SM karena khawatir kehilangan pekerjaan akibat sering izin. Cekcok pun terjadi melalui sambungan telepon. Korban baru kembali ke kamar kos sekitar pukul 00 WIB sambil membawa makanan. Pertengkaran kembali memanas keesokan paginya, dipicu tudingan pelaku bahwa korban masih berkomunikasi dengan tamu spa tempatnya bekerja. Ahmad mengaku menyadap percakapan WhatsApp korban dan menemukan pesan-pesan yang membuatnya sakit hati. Konflik tersebut diperparah oleh kondisi hubungan mereka yang tak direstui keluarga korban, memaksa keduanya hidup berpindah-pindah. Pagi-pagi sekitar jam 8 atau setengah 9, dari situ langsung saya piting, kata Ahmad kepada penyidik, menggambarkan momen ketika ia mencekik korban. Cekikan itu mengakhiri hidup SM. Ahmad mengaku sempat menemani jasad korban selama sekitar setengah jam sebelum meninggalkan kamar kos. Dalam kondisi frustrasi, ia keluar untuk menenggak minuman keras. "Iya, korban sudah meninggal pas saya keluar," ucapnya lirih. Tak lama berselang, Ahmad kembali ke kamar kos dengan niat mengakhiri hidup bersama korban. Ia membeli cairan pembersih lantai dan meminumnya, namun upaya bunuh diri tersebut gagal karena ia muntah-muntah. Memang niatnya mau mati bareng-bareng. "Saya beli cairan pembersih lantai, saya minum segelas kecil, tapi malah muntah," tuturnya. Setelah gagal mengakhiri hidup, Ahmad mengambil pakaian dan meninggalkan lokasi. Ia juga mengakui membawa uang milik korban, berupa saldo rekening sekitar 2,5 juta rupiah yang ditransfer ke rekening pribadinya serta uang tunai 300 ribu rupiah. Kini, Ahmad Riansah telah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif, kondisi psikologis pelaku, serta kemungkinan jeratan pasal berlapis dalam kasus pembunuhan tersebut. Pengakuan pelaku penghilang nyawa terapis spa, coba akhiri hidup namun gagal. Polisi mengungkap kematian terapis spa cantik inisial SM, 23, asal Cianjur. SM ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026. Kini terungkap kematian SM karena dibunuh. Pelaku pembunuhan juga telah ditangkap. Ahmad Riansah, 29, terduga pelaku pembunuhan SM. Bahkan, Ahmad Riansah mengaku sebagai suami siri dari korban. Pengakuan tersebut terungkap dalam video penangkapan pelaku yang diterima Warta Kota, Selasa, 13 Januari 2026. Ahmad ditangkap aparat kepolisian di Kampung Sanding, Kelurahan Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu, 11 Januari 2026, malam, tak jauh dari kediamannya. Dalam interogasi awal, Ahmad menuturkan rangkaian peristiwa tragis itu bermula dari permintaan sederhana yang berujung petaka. Saat itu, ia mengaku tengah sakit dan meminta korban pulang lebih cepat dari tempat kerjanya. Namun, permintaan itu ditolak SM karena khawatir kehilangan pekerjaan akibat sering izin. Cekcok pun terjadi melalui sambungan telepon. Kemudian, korban baru pulang ke kosnya sekitar pukul 00 WIB sambil membawa makanan. Pertengkaran kembali memanas keesokan paginya di kamar kos. Pelaku menuding korban masih berkomunikasi dengan tamu spa tempatnya bekerja. Ahmad mengaku menyadap percakapan WhatsApp korban dan menemukan pesan-pesan yang membuatnya sakit hati. Konflik tersebut diperparah oleh kondisi hubungan mereka yang tak direstui keluarga korban,
hingga memaksa keduanya hidup berpindah-pindah. Pagi-pagi sekitar jam 8 atau setengah 9, dari situ langsung saya piting, kata Ahmad kepada penyidik, menggambarkan momen ketika ia mencekik korban. Cekikan itu pun mengakhiri hidup SM, dan ia mengaku sempat menemani jasad korban selama sekitar setengah jam sebelum meninggalkan kamar kos. Dalam kondisi frustrasi, ia keluar untuk menenggak minuman keras. "Iya, korban sudah meninggal pas saya keluar," ucapnya. Tak lama berselang, Ahmad kembali ke kamar kos dengan niat mengakhiri hidup bersama korban. Ia membeli cairan pembersih lantai dan meminumnya. Namun, upaya bunuh diri tersebut gagal karena ia muntah-muntah. Memang niatnya mau mati bareng-bareng. "Saya beli cairan pembersih lantai, saya minum segelas kecil, tapi malah muntah," ujarnya. Setelah gagal mengakhiri hidup, Ahmad mengambil pakaian dan meninggalkan lokasi. Ia juga mengakui membawa uang milik korban, berupa saldo rekening sekitar 2,5 juta rupiah yang ditransfer ke rekening pribadinya serta uang tunai 300 ribu rupiah. Kini, Ahmad Riansah telah dijebloskan ke sel dan menjalani pemeriksaan intensif. Penjelasan kepolisian, pelaku telah berkeluarga. Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif, kondisi psikologis pelaku, serta kemungkinan jeratan pasal berlapis dalam kasus pembunuhan tersebut. Pelaku yang merupakan suami siri korban, ternyata juga telah memiliki keluarga lain. Pelaku adalah inisial A yang merupakan suami siri korban. Dalam hal ini pelaku juga sudah berkeluarga, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Braille Arnold Rondonu, Senin, 12 Januari 2026. Peristiwa ini bermula saat orang tua korban tidak dapat menghubungi korban, SM. Ponsel korban juga diketahui sudah tidak aktif. Orang tua korban yang merasa curiga lalu menghubungi saudara korban untuk datang ke indekos korban untuk mengecek keadaan korban. Setibanya di lokasi, saudara korban mencoba mengetuk pintu kamar kos berulang kali. Namun, tidak ada respons dari dalam kamar. Saudara korban kemudian meminta bantuan petugas keamanan kos untuk membuka pintu menggunakan kunci cadangan dan mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernapas. Setelah itu, pihak keluarga menghubungi Palang Merah Indonesia, PMI, untuk memastikan kondisi korban, sekaligus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Selatan. Dugaan sementara motif pembunuhan. Peristiwa itu dipicu rasa cemburu terhadap korban yang berujung percekcokan pada pagi hari sebelum kejadian. Awalnya pelaku mendapati percakapan korban diduga dengan pria lain. Pelaku yang tak mampu mengendalikan emosi kemudian mencekik korban dengan cara memiting menggunakan tangan, disertai kekerasan benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban meninggal dunia akibat kehabisan napas. Korban ini meninggal akibat adanya kerusakan pada cincin tenggorokan akibat kekerasan benda tumpul. Kami menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku, ujar Braille. Usai kejadian, melarikan diri. Polisi melakukan penelusuran hingga akhirnya menangkap pelaku di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 23.18 waktu Indonesia Barat. Dalam proses penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya.